Saat ini saya akan mendoakan teman-teman, sahabat LMI Channel di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu atau di tempat multazam, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Saya doakan di sini teman-teman semuanya. Saya doakan agar teman-teman LMI Channel diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah baik umroh ataupun haji. Ya. Insya Allah Ta'ala pada masa-masa dan tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi saya masih berdiri persis di depan multazam saat ini, salah satu tempat yang paling favorit di Ka'bah Al-Musyarrafah yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Sekali lagi saya masih berada di depan multazam. Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go! Sahabat-sahabat sekalian, ya di mana saja berada, alhamdulillah kembali kita di segmen ini akan melakukan komunikasi langsung bersama dengan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Taisir, Ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat, yang saat ini alhamdulillah posisi beliau sudah berada di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Masya Allah, digambar beliau berlatar Ka'bah Al-Musyarrafah, dan kita ingin sekali mendapatkan banyak value, nilai, pelajaran dari beliau yang berada di Tanah Haram. Tapi sebelum nanti Tuan Guru menyampaikan tentang nilai-nilai yang penting untuk dapat kita ambil dari perjalanan beliau di Mekkah Al-Mukarramah ini, barangkali sekilas disampaikan kepada sahabat-sahabat LMI Channel bagaimana tentang prosesnya terlebih dahulu ketika Tuan Guru datang dari luar Tanah Haram menuju Tanah Haram, turun di mana, kemudian bagaimana proses masuk ke Masjidil Haram dan sebagainya. Baru setelah digambarkan tentang prosesnya, baru kami diberikan tentang nilai-nilai apa yang perlu kita ambil di Ka'bah tersebut. Silakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat LMI Channel di mana saja Anda berada, saat ini saya sedang berada di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Ini Ka'bah Al-Musyarrafah, di mana umroh yang kami lakukan pada hari ini tadi dimulai dari mengambil miqat di Ja'ranah, kemudian setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan umrah dengan mengucapkan baik Allahumma umratan, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat sunat 2 rakaat setelah mengenakan pakaian ihram. Maka kemudian tadi kami sempat menuju ke Jabal Rahmah untuk melakukan dan menapak tilas bagaimana saat para haji wukuf di Padang Arafah yang semuanya mengenakan pakaian ihram tentunya. Kami ke sana dan kami sudah laporkan tadi bagaimana kondisi di Jabal saat ini.
melaksanakan umrah diawali dengan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian kami melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Alhamdulillah, kemudian tahallul selesai. Dan setelah selesai tahallul, kami kemudian keluar ke masjid dari pintu setelah mengerjakan sa'i, lalu kemudian masuk kembali ke dalam Masjidil Haram ini, di mana sekarang saat ini ada peraturan baru yang boleh masuk ke dalam Ka'bah atau ke dalam Masjidil Haram, terutama di bagian dekat Ka'bah ini, hanyalah orang-orang yang mengenakan pakaian ihram, hanyalah orang-orang yang niatnya untuk melaksanakan atau telah dan akan melaksanakan tawaf sa'i sebagai rangkaian ibadah umrah. Saat ini saya berada persis di Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail, dan insya Allah sebentar lagi saya akan perlihatkan langsung secara dekat bagaimana Hajar Aswad, di mana pada siang yang sangat panas ini, panas suhunya 39 derajat, di mana jamaah mu'tamirin masih tetap semangat untuk melaksanakan tawaf dalam suasana panas 39 derajat Celcius, sehingga kemudian mengakibatkan tidak terlalu banyak jamaah yang tawaf saat ini karena memang lumayan panas. Dan terkadang dipilih oleh sebagian jamaah karena kondisi kosong agar kiranya bisa lebih dekat dengan Ka'bah, begitu juga dengan Hajar Aswad dan Multazam. Hanya saja sekarang ini dibatasi. Ini ada pembatas, semacam pembatas, tidak boleh lagi mendekat dan bisa memegang Ka'bah atau tidak diperkenankan mencium Hajar Aswad disebabkan karena situasi corona, sehingga hanya bisa melambaikan tangan dari kejauhan atau dari jarak dekat, tetapi tidak diizinkan satupun jamaah untuk takbil atau mencium Hajar Aswad. Dan kalau kita lihat jamaah di Masjidil Haram ini sangat sedikit sekali yang mengenakan masker, bahkan bisa dihitung dengan jari. Bahkan saya sendiri saat ini tidak mengenakan masker. Ini tidak dilarang oleh kepolisian atau aparat setempat, karena alhamdulillah, coba lihat di samping kiri kanan saya ini, jamaah hampir tidak ada yang mengenakan masker. Ini saat ini saya sedang berada sangat dekat dengan Hajar Aswad. Saya akan perlihatkan, jamaah masih menumpuk dan mengambil gambar. Jarak saya sekitar 1 meter. Ya, jarak saya sekitar 1 meter. Ya. Jamaah, para sahabat LMI Channel di mana saja Anda berada, bisa dilihat sangat dekat sekali
Ya. Teman-teman bisa langsung lihat Hajar Aswad, sangat dekat sekali. Cuma tidak bisa melakukan takbil atau mencium Hajar Aswad, terutama dalam situasi corona. Dan ini multazam, tempat yang paling favorit di Ka'bah ini, karena Nabi menyebutkan bahwa inilah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Inilah multazamnya. Terjadi penumpukan jamaah di depan, persis depan multazam, karena sekali lagi tempat ini dianggap tempat yang paling favorit untuk berdoa. Inilah multazam para syukron. Saat ini saya akan berdoa, akan mendoakan teman-teman sahabat LMI Channel di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu atau di tempat multazam, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Saya doakan di sini teman-teman semuanya. Saya doakan agar teman-teman LMI Channel diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah baik umroh ataupun haji. Ya. Insya Allah Ta'ala pada masa-masa dan tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi saya masih berdiri persis di depan multazam saat ini, salah satu tempat yang paling favorit di Ka'bah Al-Musyarrafah, yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Sekali lagi saya masih berada di depan multazam. Ya, begitu Tuan Guru Muhammad Iqbal. Alhamdulillah Tuan Guru, tampiasih luar biasa. Ini berkaca-kaca sahabat-sahabat LMI ini kalau menyaksikan tayangan ini, insya Allah, karena langsung didoakan oleh pelungguh di depan multazam, doa yang sangat dinantikan oleh sahabat-sahabat LMI Channel tentunya. Alhamdulillah. Baik, Tuan Guru, bagaimana dengan situasi sekelilingnya, Tuan Guru? Situasi sekelilingnya bisa diperlihatkan gambarnya? Ya. Halo. Ya. Sebentar. Ya. Dari seluruh jamaah yang hadir di tempat itu, kira-kira berapa persen dari daya tampung Masjidil Haram, Tuan Guru, yang hadir? Ini kan akan sholat zuhur ya, sekitar kurang lebih 1 jam yang lalu. Kalau tadi pas sholat zuhur membeludak jamaah di sini sampai keluar. Tetapi yang tawaf saat ini paling hanya kalau melihat di waktu malam, luar biasa jamaah menumpuk dan luar biasa banyak. Kalau di waktu malam itu paling yang hadir di sini saat ini dari jumlah yang hadir misalnya di waktu malam di Masjidil Haram, ini paling yang hadir hanya sekitar antara 2.000 sampai 3.000 orang. Sementara kalau di waktu malam itu jumlah yang hadir di Masjidil Haram ini mungkin lebih dari 500.000. Atau bahkan bukan 500.000, mohon maaf, lebih dari 1 juta. Ya, kalau di waktu malam. Berarti kalau yang sekarang persentasenya hanya 20% barangkali, Tuan Guru? Kalau dibanding dengan di waktu malam,
apalagi saat pelaksanaan sholat qiyam Ramadan, paling ini hanya 10% saja. 10%. Terima kasih. Kemudian untuk jamaah yang sudah tawaf misalnya, kemudian keluar dari Masjidil Haram, untuk kembali lagi masuk ke Masjidil Haram itu apakah ada pemeriksaan lagi atau tidak, Tuan Guru? Sebenarnya harus menggunakan aplikasi. Jadi namanya aplikasi Tawakalna, itu yang resmi. Tetapi sekarang itu sudah tidak berguna, tidak dipakai lagi. Hari ini selama menggunakan pakaian ihram itu tidak diperiksa aplikasi Tawakalnanya. Biasanya jemaah yang baru datang itu dia harus melapor ke muassasah, lalu muassasah memberikan tasrih, memberikan izin, dan nanti kemudian diberitahukan lewat aplikasi Tawakalna untuk boleh melakukan tawaf dan sa'i dan masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi sekarang asalkan mengenakan pakaian ihram, walaupun misalnya tidak untuk tawaf dalam arti sebagai rangkaian dari ibadah umroh maupun ibadah sebagai rangkaian daripada ibadah umroh, itu boleh masuk ke dalam Masjidil Haram, melakukan tawaf sunat terutama setiap waktu, asalkan menggunakan sekali lagi pakaian ihram bagi jamaah laki-laki, itu boleh masuk ke dan mendekat ke arah. Baik, satu lagi pertanyaan Tuan Sepertinya Guru. Sudah mulai. Ya, diulang Tuan Guru, tadi agak terputus. Ya, jadi mulai hari ini kami melihat sudah tidak ada pemeriksaan lagi di depan pintu masuk Masjidil Haram, yang kalau dibanding dengan 3 malam yang lalu saat kami baru datang dari Madinah, itu luar biasa ketat pemeriksaannya. Yang boleh masuk itu hanya yang mendapatkan tasrih dari muassasah, yang mendapatkan izin resmi untuk boleh masuk ke dalam Masjidil Haram melakukan tawaf dan sa'i. Ya, tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi polisi di depan, dan aplikasi Tawakalna juga tidak terlalu berlaku. Jadi mudah-mudahan ini semakin mempermudah jamaah untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Baik Tuan Guru, terus bagaimana suasana siang puasa di sana Tuan Guru? Apakah terasa tidak? Gitu. Subhanallah. Tentu kalau dibanding dengan di Indonesia, berpuasa di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, ini jauh lebih berat. Di samping suhu yang panas, terutama di waktu siang, juga durasi berpuasanya lebih panjang dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, puasa dari semenjak terbit fajar sodik, azan subuh berkumandang, sampai tenggelam matahari, azan maghrib berkumandang, itu paling sekitar 13 jam kita berpuasa. Tapi kalau di Saudi Arabia, ini berpuasanya lebih panjang, lebih dari 14 jam. Ya, lebih dari 14 jam. Baik. Masya Allah, suasana Masjidil Haram. Ya. Coba tunggu sebentar. Ya. Saya akan menuju ke tempat sa'i. Kita live di Safa dan Marwah, melihat situasi di Safa dan Marwah. Sekedar melihat situasinya saja. Lalu kemudian nanti saya akan keluar dari tempat Safa Marwah itu. Baik, Tuan Guru. Kami tunggu. Apakah tetap dibuka kameranya atau
Ya, Dibiarkan tetap saja. dibuka saja kameranya, tetap dibuka kameranya. Ini Barangkali bisa disampaikan ke sahabat-sahabat LMI Channel jarak antara Ka'bah dengan Mas'a, Tuan Guru. ya, jadi sebentar lagi saya akan menuju ke Mas'a, tempat untuk melaksanakan sa'i yang dikenal dengan Safa dan Marwah. Jaraknya dengan Ka'bah Al-Musyarrafah ini kira-kira 150 meter lah atau sampai 200 meter. Jadi sebentar lagi saya akan sampai di tulisan Ilal Mas'a, menuju ke tempat sa'i. Ya. Ini semakin banyak jamaah yang berdatangan karena semakin menjelang asar matahari semakin redup rasanya, tidak terlalu panas seperti tadi, sehingga kemudian orang-orang atau muktamirin dan orang-orang yang tawaf semakin banyak dan semakin ramai. Baik. Kalau dalam pengamatan Tuan Guru, jamaah Masjidil Haram didominasi oleh jamaah dari negara mana itu? Ya, masih didominasi oleh jamaah Indonesia. Masya Allah. Ya, masih didominasi oleh jamaah Indonesia. Ini saya sedang berjalan menuju ke Mas'a, itu Ka'bah. Saya menjauh dari Ka'bah. Tempat pelaksanaan sa'i. Jadi ini ada tulisan Mas'a. Bisa terlihat tadi? Bisa, Tuan Guru. Jelas. Ya. Sekarang saya akan menuju ke arah Safa. Jadi sekarang ini tempat sa'i itu sudah dibuat menjadi beberapa tingkat. Kalau dulu sa'i itu hanya hanya satu lantai, sekarang dibuat menjadi beberapa lantai. Posisi yang sekarang di lantai berapa? Ini di lantai dasar, ya, di lantai paling bawah, persis di sejalur dengan pelataran Ka'bah. Apa yang berbeda dari perjalanan sekarang dengan sebelumnya terkait arsitektur bangunan di Mas'a, Tuan Guru? Yang berbeda sekali, terutama dari jumlah tingkat atau lantai tempat pelaksanaan Mas'a ini dibuat menjadi beberapa lantai, dan tentu ini tujuannya untuk memudahkan dan memang dipersiapkan untuk pelaksanaan haji tahun ini, yang alhamdulillah kita sudah dengar bersama-sama pengumuman resmi dari pemerintah Saudi. Haji tahun ini ada, dan sekitar 1 juta jamaah haji dari penjuru dunia yang akan diterima berhaji tahun ini. Jalur keluar dengan jalur masuk ke Mas'a seperti apa gambarannya, Tuan Guru?
banyak sekali berbeda, banyak sekali perubahan. Dan ini sekarang saya masih belum berada di Safa dan Marwah dalam arti tempat yang dipakai untuk saya. Di atas saya itu tempat nanti pelaksanaan sa'i, kita akan naik menggunakan eskalator atau lift. Jadi bagi yang sebelumnya sudah sering datang ke Mekah, dia akan banyak kebingungan sekarang. Karena jalur masuk menuju setelah kita tawaf di depan Ka'bah, itu dia berbelok-belok dan luar biasa. Banyak tikungan-tikungannya. Sehingga tidak semudah tahun-tahun sebelumnya, karena sekali lagi bangunan atau infrastruktur di Masjidil Haram ini ditingkatkan dan untuk mempermudah, tapi memang kemudian bagi yang belum infrastruktur ini mengalami perubahan, menemukan kebingungan. Yang saya naik eskalator dan banyak disekat oleh aparat, sehingga kita agak kesulitan melaksanakan sa'i di tingkat yang paling bawah. Ini disuruh naik lagi ke atas. Berarti posisi pelataran sa'i yang utama itu berada di atas Ka'bah atau di sejajar dengan Ka'bah? Ya, sejajar harusnya dengan Ka'bah. Tetapi sekarang Ramadan ini tidak diizinkan di situ. Mungkin sedang dalam perbaikan-perbaikan, sehingga kami terus naik eskalator lagi. Ini sekarang saya menuju ke lantai 4. Ya, ke lantai 4 untuk menuju ke Mas'a, tempat pelaksanaan sa'i. Nah, sebentar lagi saya akan sampai. Pelataran di masing-masing tingkat itu apakah sama atau ada perbedaannya? Gimana? Di pelataran tempat sa'i itu masing-masing tingkat itu berbeda atau dia sama saja? Dia sama, tetapi tingkatnya yang berbeda. Nah, saya sudah berada di tempat sa'i atau yang dikenal dengan Mas'a, Safa dan Marwah. Allah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Nanti saya akan keluar dari Marwah, keluar dari Masjidil Haram, dan akan pulang ke hotel. Baik. Sebelumnya Tuan Guru, apakah bisa disaksikan Ka'bah dari tempat itu atau tidak bisa? Nggak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dari sini. Ini satu kelemahan infrastruktur yang sekarang, itu kita tidak bisa melihat Ka'bah. Sebagaimana dulu kan kalau di Safa, Marwah kita langsung bisa melihat Ka'bah.
Tapi sekarang itu kita tidak bisa melihat Ka'bah dari Safa dan Marwah karena terhalang oleh bangunan-bangunan tembok. Baik. Posisi sekarang di Marwah atau Safa? Saya sekarang sedang menuju ke arah Safa. Baik. Mengambil inspirasi dari Safa dan Marwah, sebuah simbol perjalanan dan perjuangan daripada Ibunda Ismail alaihissalam. Saya ingin dan memohon kepada Al-Mukarram Tuan Guru Taisir untuk sejenak diam di situ dan berdoa untuk Indonesia, untuk perjuangan kita di Indonesia di bidang pendidikan dan seluruh bidang-bidang yang menjadi lahan perjuangan rekan-rekan kita di Indonesia. Silakan. Sebentar lagi saya akan sampai di Safa. Ini saya berada di garis hijau yang dianjurkan kalau kita saat melaksanakan sa'i, dianjurkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azul akram. Ya, saya sebentar lagi akan sampai di Safa dan insya Allah nanti di Safa kita manjatkan doa sebentar untuk keselamatan kita, keselamatan bangsa Indonesia, keselamatan nusa dan bangsa, agar kiranya Indonesia terhindar dari berbagai perpecahan, agar menjadi bangsa yang semakin maju dan diakui oleh dunia internasional dalam segala sisi kehidupan, baik itu pendidikan, politik, keamanan, sosial maupun budaya, agar tentu Indonesia ke depan oleh dunia. Saya belum, sebentar lagi, 1 menit lagi saya akan sampai di Safa. Ya, inilah tepatnya Safa saat ini saya berdiri, dan banyak jamaah di sini yang berdoa, dan Ka'bah tertutupi oleh dinding ini. Biasanya kalau kita berdiri di sini, kita langsung menghadap ke arah Ka'bah. Tapi ini kayaknya ada dinding yang dipasang, mungkin sifatnya temporer atau sementara, mungkin karena sedang ada perbaikan, sehingga untuk saat ini kita tidak bisa langsung melihat Ka'bah dari Safa ini. Tapi walaupun demikian, sahabat LMI Channel di mana saja Anda berada, mari aminkan sejenak, kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya sekali lagi bangsa Indonesia yang kita cinta dengan falsafah ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika yang selalu bersatu, damai, dan selalu menjaga persatuan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ya Allah, dari tempat yang mulia ini, syaraful makan, dan di waktu yang mulia ini, syarafuz zaman, di bulan Ramadanmu yang mulia, hambamu yang gaib ini memohon kehadiratmu.
menengadahkan tangan dan diaminkan oleh siapapun yang mendengar lewat LMI Channel pada hari atau malam hari ini di Indonesia. Agar kiranya Engkau selamatkan Indonesia dari segala konspirasi-konspirasi yang ingin merusak perdamaian dan kesatuan Indonesia. Satukanlah kami bangsa Indonesia dalam kebinekaan. Jadikanlah bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negara yang gemah lipah luh jinawi. Negara yang sejahtera. Negara yang rakyatnya mudah-mudahan semakin bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah dan berilah taufik hidayah-Mu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Agar mereka selalu on the track dalam memimpin negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin bangsa kami, ampuni dosa seluruh rakyat Indonesia. Bimbinglah mereka agar memiliki hati-hati yang tidak punya rasa iri, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah satukan antara muhajirin dan ansor di Madinah, satukanlah seluruh hati penduduk Indonesia dan rakyat Indonesia, terutama saudara-saudara kami umat Islam, agar selalu menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan, selalu menjunjung sikap toleransi dan menjauhi sikap intoleransi. Jadikan kami menjadi umat yang betul-betul paham dengan agama ini dan mau mengamalkan agama ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang selalu menebar pesona kedamaian dan kedamaian di mana saja umat Islam berada. Ya Allah, di tempat yang mulia ini, hamba-Mu yang gaib ini mewakili seluruh rakyat Indonesia menengadahkan tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatih. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Guru atas perjalanan yang luar biasa beserta doa-doanya yang luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya mabrurah, senantiasa mendapatkan keberkahan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selamat kembali nanti di tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Salam kami dari seluruh rekan-rekan sahabat LMI Channel di sini. Salam hormat, takzim kepada pelungguh dan seluruh jamaah yang berada di sana. Insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.